Hey, kembali lagi bersama saya Geno dan selamat datang di Jam Film. Halo bro-broku dimanapun kalian berada dan apa kabar kalian semuanya. Seperti biasa, Jam Film kembali hadir di sini dan yang akan membawakan sebuah cerita-cerita yang pastinya syarat akan sejarah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah perjuangan dari sebuah kelompok pemberontak yang dimana mereka diburu habis-habisan oleh pasukan Nazi. Namun untungnya masih ada satu yang berhasil lolos. Namun kendati pun demikian, gerilyawan tersebut harus berjuang mati-matian untuk bisa lolos dari amukan para Nazi. Penasaran dengan jalan ceritanya? Jika iya, mari langsung saja kita putar intronya. Film ini menggambarkan perlawanan dari gerilyawan Norwegia terhadap Nazisme selama Perang Dunia Kedua, dan semua itu adalah kisah nyata. Jan Balsrud, seorang pejuang pemberontak yang menghindari penangkapan selama lebih dari 2 bulan selama penjajahan Jerman di Norwegia. Dan pada tanggal 9 April tahun 1940, Norwegia telah diduduki oleh pasukan Nazi Jerman dan Hitler ingin mendirikan sebuah benteng dan berbagai mesin-mesin tempur mematikan yang membuat Jerman bisa bergerak lebih jauh ke utara dan membuat pasukan sekutu mendapatkan kerugian yang cukup besar. Di Skotlandia pada tahun 1943, tentara Norwegia dilatih oleh pasukan Inggris untuk melaksanakan sebuah misi sabotase yang begitu sangat penting yang akan dilakukan di Norwegia. Setelah operasi pelatihan yang begitu intensif selama berminggu-minggu lamanya, misi yang bernama Martin Red pun akhirnya diluncurkan pada tanggal 24 Maret di tahun tersebut. Sebuah misi yang begitu sangat rahasia, dan terbentuklah 12 pejuang perlawanan Norwegia yang dimana mereka berlayar ke Norwegia, dimana mereka akan menyabotase lapangan udara dan instalasi-instalasi Jerman yang ada di sana. Namun sayang disayang, pada akhir misi tersebut mereka semua tertangkap dan hanya satu yang berhasil lolos. Sebelas dari mereka segera ditangkap, tetapi yang terakhir yang bernama Jan Balsrud berhasil menghindari penangkapan tersebut. Dan tak lama setelah itu, dia melarikan diri dan pasukan Nazi pun melihatnya. Mereka menembakkan beberapa peluru ke arahnya sampai salah satu dari peluru itu mengenai Jan dan menghancurkan beberapa jari kakinya. Segeralah darah itu berceceran kemana-mana dan tentara Jerman mengikuti jejak tersebut guna melacak buronan mereka. Namun, Jan masih berhasil melarikan diri meskipun dia tersudut. Setelah berjam-jam melarikan diri, dia mencapai sebuah danau. Di malam hari itu, suhunya begitu sangat dingin, dan Jan tahu dia bisa mati karena hipotermia. Tetapi sejak itu pula, tentara Jerman mendekat di area tersebut. Sehingga dia memutuskan untuk mengambil resiko. Jan perlahan-lahan memasuki air yang membeku dan berenang untuk menjauh. Beberapa detik kemudian, tentara Jerman tiba dengan suar dan juga obor. Mereka mencari di daerah itu tetapi tidak menemukan tanda-tanda buronan yang mereka cari. Sehingga sang jenderal menyimpulkan bahwa Jan telah tewas di dalam danau tersebut. Tidak mungkin ada manusia yang bisa bertahan di dalam sana. Dan mereka pun pergi di detik itu juga. Kemudian, seorang perwira tinggi Nazi yang bernama Kurt Steck tiba untuk memeriksa para pasukan Norwegia yang mereka tangkap itu. Ketika dia hanya menemukan 11 orang saja, dia mempertanyakan tentang hal itu dan yang terakhir mengklaim bahwa tentara ke-12 tewas di danau, namun Steck tetap skeptis sampai dia bisa berhasil menemukan mayatnya. Sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk tetap mencari orang ke-12 itu kemanapun. Kembali kepada Jan pun muncul dari danau dengan kondisi yang begitu amat kritis. Wajahnya dan bagian tubuh lainnya tertutup oleh es. Meskipun demikian, Jan terus saja berjalan sampai dia bertemu dengan beberapa penduduk setempat. Untungnya mereka baik hati dan segera membawa Jan ke rumah mereka. Di sana mereka memberinya makanan, pakaian hangat dan juga mengobati lukanya. Jan beruntung dia masih bisa hidup. Sementara Steck
Dia menginterogasi 11 orang untuk mendapatkan informasi tentang rencana mereka. Tetapi sangarnya, meskipun mereka semua tertangkap, mereka tetap saja diam dan tidak membocorkan informasi apapun yang diinginkan oleh Nazi. Dan sebagai akibatnya, dia menghukum mereka semua dengan begitu sangat kejam. Steak bertekad untuk menemukan orang ke-12, tetapi dia juga ingin memastikan apakah mungkin untuk manusia bisa menyeberangi danau es itu terlebih dahulu. Dengan begitu, dia menguji beberapa tawanan untuk direndam di sana dan menghitung beberapa lama orang bisa bertahan. Sementara itu, setelah Jan sedikit pulih, dia berniat ingin membantu teman-temannya yang tertangkap itu. Warga sipil yang baik hati itu membawanya menyeberangi danau dan menyediakan perbekalan. Jan bingung tentang lokasi yang harus ditempuh. Lalu ada sebuah pondok yang dihuni oleh seorang wanita tua, dan ternyata wanita itu adalah seorang perawat. Dirawatlah luka Jan, dan dia juga memberinya alamat seseorang yang mungkin dapat membantunya. Dan Jan langsung saja pergi dan juga bersembunyi tepat sebelum beberapa pasukan Nazi datang ke sana untuk memeriksa rumah si perawat. Para pasukan Nazi sedikit tercerahkan. Mereka mengetahui tentang adanya beberapa dokumen yang berhasil mereka terjemahkan, di mana mereka tahu tentang adanya operasi yang disebut dengan Martin Red, yang dimana tujuan para gerilyawan Norwegia itu seperti yang saya sebutkan di awal. Namun di sini juga diantaranya adalah untuk menghancurkan menara kontrol dan menghambat rencana pelayaran pasukan Nazi. Dan pasukan Nazi yang dipimpin Steak masih belum mendapatkan petunjuk untuk bisa menangkap orang ke-12 itu. Siapa lagi kalau bukan Jan? Jan pun kembali berangkat. Dia menemukan dirinya kembali di hutan belantara dengan salju yang membentang tanpa henti. Namun dia selalu didorong oleh sebuah harapan untuk bisa kembali bersatu dengan rekan-rekannya. Jan, pada senja itu, dia akhirnya berhasil mencapai alamat yang diberikan oleh wanita tua itu. Penghuni rumah itu adalah sepasang suami istri dan satu anak putri. Mereka menyambut Jan dengan hangat dan menawarinya makanan dan juga minuman. Suatu hari, sang istri menyampaikan berita menyedihkan kepada Jan. Dia mengungkapkan bahwa seorang teman perawatnya yang ada di rumah sakit setempat memberitahunya bahwa beberapa rekan Jan ditahan di sana, dianiaya, dan beberapa bahkan mati. Setelah mendengar hal tersebut, dia putus asa dan membatalkan rencananya untuk menyelamatkan teman-temannya dan memilih melarikan diri ke Swedia yang dimana negara tersebut netral, yang dimana Jerman tidak bisa menangkapnya. Di tempat lain, ketika Steak gagal mendapatkan informasi dari orang ke-12 itu, yaitu Jan, dia mengeksekusi mereka semua, yaitu para gerilyawan itu. Kemudian, seorang petugas memberitahunya bahwa mereka telah menggeledah semua rumah di daerah itu. Tetapi tetap saja mereka tidak dapat menemukan orang ke-12. Para pasukan menyarankan untuk menghentikan pencarian dan melaporkan bahwa mereka sudah berhasil membunuh orang ke-12 itu. Namun Steak menolak dan tidak mau menipu pemimpin besar mereka, siapa lagi kalau bukan Hitler. Di tempat lain, Jan tiba di rumah seseorang nelayan, seperti yang sudah diarahkan oleh keluarga yang menolongnya tadi. Nelayan itu memberinya Jan sebuah tumpangan perahu. Sejauh mungkin selama perjalanan, mereka mendiskusikan masalah terbaru di perkotaan. Yang ditunjukkan nelayan itu pada Jan yang disorot oleh surat kabar yang memberitakan bahwa Steak, dia adalah merupakan salah satu jenderal Nazi yang paling tangguh yang dikenal karena keberanian dan keberhasilannya dalam menangkap buronannya. Yang dimana kita diperlihatkan Steak semakin geram dan tanpa henti ingin mengejar Jan. Dalam adegan berikutnya, perahu itu telah berhasil mencapai pantai dan nelayan itu memberikan perbekalan dan juga sepasang ski kepada Jan. Jan pun menggunakan ski tersebut dan melanjutkan perjalanannya untuk melintasi hutan lebat dan juga perbukitan tinggi. Hingga dia mencapai sebuah desa kecil. Sayangnya, di desa tersebut ada banyak pasukan Nazi, termasuk Steak itu sendiri. Ketika Jan mencoba untuk melewati mereka, dia tersandung di sana hingga mengundang perhatian para Nazi di sana. Steak pun mendekatinya. Awalnya dia hanya mengejek keterampilan ski Jan karena orang Norwegia tidak ada yang bisa ski. Tanpa dia sadari bahwa orang itu adalah Jan. Tetapi segeralah dia menyadari bahwa mungkin saja itu adalah Jan karena orang Norwegia tidak ada yang pandai ski. Dengan begitu, dia segera memberitakan anak buahnya untuk mengejar seorang yang dicurigainya itu. Dan tak lama setelah itu, sebuah pesawat tempur dikirim untuk mengejar Jan.
pesawat itu melepaskan tembakan yang begitu amat brutal. Kendati pun Jan masih bisa menghindar, longsoran salju turut ikut campur dan mengubur Jan di detik itu juga. Pesawat pun pergi meninggalkan longsor tersebut, dan nyatanya Jan pun muncul dari tumpukan salju itu. Sungguh luar biasa, dia berada dalam kondisi yang begitu sangat mengerikan. Wajahnya berantakan, radang dingin yang semakin parah membuat kukunya rontok dan bahkan matanya terluka. Meskipun seperti itu, Jan masih berhasil bangkit. Tubuhnya benar-benar babak belur, tetapi tekad dalam dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Maka dia terus saja perlahan melintasi padang salju tersebut, berharap dia mendapatkan dan menemukan sebuah bantuan. Di sisi lain, Steg belajar tentang fenomena longsor. Dia tetap yakin bahwa Jan kemungkinan masih bisa hidup, sehingga dia mengirim beberapa tentara ke lokasi itu. Dan saat itu juga, Jan sudah lama pergi dari lokasi, tetapi barang-barangnya telah ditinggalkan. Tentara Nazi itu menemukan pakaiannya, peta, dan juga sepasang ski. Ketika Steg mengetahui hal tersebut, dia melakukan pencarian besar-besaran agar dia bisa sesegera mungkin untuk bisa mendapatkan Jan. Para tentara menginterogasi semua rumah di daerah tersebut. Mereka juga mengancam dan memberikan konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang diketahui berani membantu buronan. Sementara itu, Jan yang tidak sadarkan diri entah bagaimana dia berhasil mencapai desa terdekat di mana saudara perempuan dan saudara laki-lakinya berada, Marius dan juga Gudrun. Dan secara mengejutkan, mereka tahu dan harus langsung membantunya. Mereka merawat luka-lukanya, memberinya pakaian hangat dan mengamankan tempat persembunyian untuknya karena tentara Jerman sering berpatroli ke sana. Setelah berminggu-minggu lamanya, Jan mendapatkan kembali sebagian kekuatannya dan siap untuk berangkat. Namun karena dia tidak bisa berjalan kaki, saudara-saudaranya bersama dengan beberapa penduduk setempat menempatkan dia di kereta luncur dan membawa dia ke pondok terdekat di tepi danau. Di sana, Jan harus menjalani kurungan isolasi selama beberapa hari sampai para saudaranya menemukan jalan dan juga cara untuk bisa membawa Jan ke perbatasan Norwegia-Swedia. Hari-hari awal berlalu dengan lancar, tetapi dia mulai mengalami halusinasi di sebagian besar mimpi buruknya. Dan itu cukup sangat menyiksa. Suatu hari, setelah memeriksa kakinya, dia menemukan bahwa sebagian besar jari kakinya sudah terinfeksi dan dia memahami bahwa penyakit itu bisa saja akan menyebar jika dia tidak segera diobati. Jan membuat keputusannya begitu sangat sulit, di mana pada akhirnya dia mengambil pisau dan mengamputasi beberapa jari kakinya yang terinfeksi sambil menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, yang dimana keputusannya itu akhirnya bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah 9 hari yang sulit di dalam sana, Marius akhirnya tiba dengan kelompoknya dan membangunkan Jan dari tidurnya. Bersama-sama mereka memuatnya ke dalam kereta luncur dan memulai perjalanan mereka untuk menanjak. Kemudian mereka mencapai sebuah batu besar. Dan batu tersebut adalah batu penjemputan. Sebelum berangkat, Marius meyakinkan Jan bahwa akan ada seseorang yang segera tiba untuk mengantarnya melintasi perbatasan ke Swedia
dan kodenya adalah pria gentleman. Sayangnya, bahkan setelah beberapa jam tidak ada yang datang. Siang berubah menjadi malam dan suhu turun jauh di bawah minus 20 derajat. Jan gemetar tak terkendali dan sepertinya dia berada di ambang kematiannya. Dalam adegan berikutnya, Marius dan juga Gudrun sedang di rumah. Mereka sangat khawatir apakah Jan sudah melintasi perbatasan. Tapi tiba-tiba seorang pria mendekati mereka dan dia adalah orang yang ditugaskan untuk menjemput Jan 4 hari yang lalu. Ketika kedua saudaranya itu bertanya tentang apa yang terjadi, pria itu menjelaskan bahwa dia menjelajahi daerah pegunungan tetapi tidak dapat menemukan Jan. Saat itulah Marius menyadari bahwa mereka secara tidak sengaja telah meninggalkan Jan di gunung yang salah. Tanpa menyanyiakan apapun, Marius pun langsung kembali ke batu itu. Saat dia berangkat ke lokasi yang ditentukan bersama salah satu teman perawatnya, mereka menggali Jan dari salju tebal. Meskipun Jan awalnya tampak tak bernyawa, dia segera menunjukkan tanda-tanda kehidupan meski kehabisan makanan dan sudah kehausan selama beberapa hari. Jan secara ajaib, dia berhasil bertahan hidup saat terkubur di bawah salju itu. Marius memberinya sup bergizi dan memintanya untuk bertahan lebih lama lagi, karena kali ini akan benar-benar ada penjemputan untuk Jan. Beberapa hari kemudian, sekelompok pria tiba dengan kereta luncur dan membawanya pergi. Mereka melakukan perjalanan berjam-jam untuk melintasi medan terpencil. Tetapi karena mendapatkan kesulitan untuk menembus badai salju tersebut, mereka pun memilih untuk memutar balik haluan dan mencari perlindungan di dalam gua. Jan khawatir tentang keputusan tersebut karena takut mereka akan menarik perhatian Jerman dan membahayakan nyawa orang-orang di sekitarnya. Namun pemimpin kelompok meyakinkannya tentang keselamatan dan juga keamanan di sana. Kemudian kelompok tersebut memenuhi kebutuhan Jan dan secara berkala menghilangkan bagian kakinya yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran yang bisa membunuh Jan. Diese Männer haben sich über mehrere Monate den Feind zu besiegen. Die gesamte Division gegenüber. 6 hari berlalu dan ketika Jan akhirnya mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, kelompok tersebut memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini alam semesta mendukung usaha mereka. Banyak sekali rusa-rusa liar di gunung tersebut, dan hal itu bisa mereka gunakan untuk melewati pos terakhir Jerman yang berada di dekat perbatasan. Strategi mereka adalah membuat pengalian sehingga Jan dapat menyelinap tanpa diketahui. Setelah beberapa saat, seluruh kelompok berangkat dengan Jan dimuat di kereta luncur yang ditarik oleh kawanan rusa kutub. Mereka dengan cepat mendekati perbatasan sehingga mendorong Jerman untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka memindai kerumunan dengan teropong untuk memastikan bahwa gerombolan rusa itu adalah hal-hal yang normal. Mereka sulit untuk membedakannya di tengah kerumunan hewan liar. Rencana tersebut tampaknya berjalan dengan sempurna, tapi sayangnya sampai tali yang mengamankan kereta luncur Jan pun lepas dan mengakibatkan kecelakaan yang sungguh sangat menyakitkan. Para pasukan Jerman pun melihatnya dan dengan terkejutnya mereka, langsung saja mereka melepaskan beberapa deru tembak. Tetapi pada akhirnya mereka sia-sia. Sisa tenaga Jan berhasil membawanya untuk berlindung di balik batu. Dan sekarang hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan oleh pasukan Nazi.
Tanpa bantuan siapapun, Jan mengambil senjatanya dan bersiap untuk mengambil tindakan drastis, yaitu bunuh diri. Namun saat dia akan melakukannya, satu rusa alfa mendekatinya. Hal itu merevitalisasi keinginan Jan untuk tetap hidup. Dengan begitu, tanpa menunggu waktu lama-lama, dia mengamankan tali di tangannya, menautkan ke rusa itu, lalu dia menembakkan senjatanya ke udara dan mengejutkan rusa kutub tersebut. Sehingga rusa itu secara naluriah melesat kencang dan melewati deru tembak yang dilancarkan oleh para pasukan Nazi. Dan secara ajaib pula, Jan akhirnya berhasil melintasi perbatasan ke Swedia. Jan merasa lega dan dengan gembira dia berteriak. Sementara itu, tentara Jerman kecewa karena tidak dapat mengejarnya hingga Jan berhasil keluar sampai di luar yurisdiksi mereka. Mereka segera memperingatkan Steg tentang situasi yang membuatnya tidak percaya pada kegagalan pertamanya. Bruno. 3 bulan kemudian, Jan telah kembali ke Skotlandia. Dia sudah pulih dari cedera fisiknya, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa trauma psikologis masih sangat melekat pada dirinya. Pada suatu hari, selama pertemuan militer, dia menuju ke jenderalnya dan menyerahkan laporan tugas rahasianya. Jan dipuji sebagai pahlawan karena berhasil lolos dari Nazi dan berhasil menjalankan misi penting yang begitu amat rahasia, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembebasan Norwegia. Jan Balsrud terus melatih rekrutan baru sampai Norwegia dibebaskan dan perang akhirnya berakhir pada 8 Mei 1945. Kurt Steg dijatuhi hukuman mati untuk kejahatan perang dan dieksekusi pada tahun 1947. Sedangkan Marius Grönvold, yaitu saudaranya, telah menikah dengan seorang wanita dan mereka memiliki 5 anak dan membesarkan mereka di pertanian Grönvold. Sedangkan Gudrun menikah 20 tahun kemudian. Jan Balsrud mendapatkan medali San Olaf dengan kehormatan dan menjadi ksatria kehormatan dari Imperial Order Inggris untuk jasanya. Jan Balsrud tidak terlihat seperti pahlawan. Para orang-orang yang membantunya lah yang membuatnya tetap hidup. Mereka lah pahlawan yang sesungguhnya. Dia berkata seperti itu. Dan Jan pun meninggal pada tahun 1988. Dan atas keinginannya sendiri, dia dimakamkan di Modalen, tanah mereka yang telah membantunya. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat heroik sekali. Thank you yang sudah dukung selama ini dan jangan lupa bro, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.